Gunung Sangkabuana, sang pilar agung yang menancap angkut di ufuk timur. Bukan sekadar formasi geologis bagi penduduk desa Asih Kembang yang berdiam di lerengnya yang subur, ia adalah entitas hidup, raksasa tidur yang napasnya adalah kabut pagi. Dan amarahnya adalah badai tak terduga, puncaknya yang keramat. Seringkali terselubung awan tebal yang seolah menyembunyikan singgasana para dewa atau iblis kuno, menjadi magnet bagi para petualang dari hiruk-pikuk kota. Namun, di balik keindahannya yang liar, terjalinlah jaring-jaring pantangan, 3 aturan tak tertulis yang diwariskan turun-temurun, yang jika sehelai saja dilanggar, akan merobek selubung tipis antara dunia nyata dan teror purba yang tak terbayangkan. Kisah kelam ini menyeret 5 jiwa muda dari Jakarta, sebuah kelompok pendaki yang berencana menaklukkan misteri Sangkabuana pada sebuah libur panjang yang menjanjikan petualangan. Reno, sang ketua rombongan, usianya akhir 20-an, fisiknya prima, pengalamannya mendaki berbagai gunung di Jawa tak diragukan. Namun di balik ketenangannya tersimpan sebersit arogansi atas kemampuannya menaklukkan alam. Sinta, kekasih Reno, gadis yang lembut hatinya, lebih peka terhadap rasa sebuah tempat dan selalu menghargai kearifan lokal. Hatinya selalu berdebar tak enak setiap kali nama Sangkabuana disebut dalam rencana mereka, seolah ada firasat buruk yang membayang. Bayu, si periang yang tak pernah bisa diam, usianya sebaya Reno. Hidupnya didedikasikan untuk konten media sosial, kameranya selalu menyala merekam setiap momen. Seringkali tanpa memikirkan konsekuensi demi sebuah like atau view. Lia, gadis pendiam berusia awal 20-an, seorang mahasiswa antropologi yang kutu buku, sangat tertarik pada cerita rakyat, mitologi, dan ritual-ritual kuno. Ia membawa sebuah catatan kecil tebal untuk mencatat setiap detail menarik yang ditemuinya. Dan Denny, anggota paling baru dan paling muda dalam kelompok mereka, pendaki pemula yang lebih banyak ikut-ikutan karena diajak Bayu, sifatnya penurut namun juga mudah panik jika situasi memburuk. Setibanya di desa Asih Kembang, sebuah dusun permai yang menjadi gerbang terakhir menuju keagungan sekaligus kengerian Sangkabuana, mereka disambut oleh udara sejuk khas pegunungan dan senyum ramah penduduk yang matanya menyimpan sesuatu yang tak terbaca. Sesuai rekomendasi dari berbagai forum pendaki, mereka menemui kediaman Pak Mamat, seorang lelaki tua renta bertubuh kurus kering, namun sorot matanya masih memancarkan kegagahan masa muda. Ia dihormati sebagai juru kunci tak resmi gunung tersebut. Pewaris pengetahuan leluhur tentang Sangkabuana, Pak Mamat, setelah mendengar maksud kedatangan mereka dan menilai kesiapan mereka dengan tatapan matanya yang setajam elang, setuju untuk mengantar mereka hanya sampai pos bayangan, sebuah batas tak kasat mata yang ia anggap sebagai ambang batas terakhir bagi pendaki biasa sebelum memasuki zona inti kekuatan gunung. Gunung Sangkabuana itu sangat indah dipandang, nak, kata Pak Mamat dengan suara serang, namun penuh wibawa. Saat mereka duduk di beranda rumah panggungnya yang sederhana, dikelilingi aroma kopi robusta dan tembakau tingui, matanya yang tajam menatap mereka satu persatu, seolah menembus niat di hati mereka. Tapi ia juga sangat pemilih. Ia menyambut mereka yang datang dengan hati bersih dan hormat. Namun ia akan murka pada mereka yang datang dengan kesombongan dan niat buruk. Ada 3 pantangan besar, 3 sumpah tak tertulis yang tak boleh kalian langgar sejengkal pun. Jika ingin selamat pulang pergi tanpa membawa oleh-oleh yang tak diinginkan, Reno tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan rasa tersinggungnya. Kami sudah sangat sering mendaki gunung, Pak. Segala etika dan aturan pendakian pasti akan kami jaga dengan baik. Pak Mamat menggalang pelan, senyum getir tersungging di bibirnya yang keriput. Ini bukan hanya soal etika pendakian yang kalian baca di buku atau internet,
Nah, ini soal menghormati dia yang bersemayam dan menunggu di atas sana. Dia yang jauh lebih tua dari desa ini, bahkan mungkin lebih tua dari waktu itu sendiri. Dengan suara yang semakin pelan dan penuh tekanan, Pak Mamat kemudian menjelaskan 3 pantangan keramat itu. Pertama, dan yang akan kalian temui lebih dulu, jangan pernah bersiun, berteriak, atau mengeluarkan suara melengking saat kalian melintasi lembah Hening. Lembah itu adalah tempat peristirahatan terakhir para arwah penjaga kuno gunung ini, tempat di mana angin pun enggan berdesir terlalu kencang. Suara gaduh kalian akan dianggap sebagai penghinaan, membangunkan mereka yang tak ingin diusik tidurnya. Dan mereka akan menyesatkan langkah kalian, memutarbalikkan arah, hingga kalian gila dalam kesunyian. Kedua, perhatikan tangan dan niat kalian. Jangan mengambil apapun dari Gunung Sangkabuana, kecuali air jernih dari mata air abadi untuk minum secukupnya demi menyambung hidup. Sebiji batu unil, sehelai daun langka, atau sekuntum bunga edelweiss yang memikat pun, jika kalian ambil tanpa izin dari penunggu sejatinya, akan membawa celaka yang tak berkesudahan bagi kalian. Benda itu akan menjadi penanda bagi mereka untuk mengikuti kalian pulang, menagih apa yang telah kalian curi, bahkan mungkin menuntut ganti yang lebih mahal. Ketiga, dan ini adalah pantangan yang paling agung sekaligus paling berbahaya, jangan pernah, sekalipun dalam keadaan sadar atau tidak sadar, dalam ucapan atau bahkan dalam pikiran yang terlintas, menyebut nama sejati Sang Hyang Ancala Murka, sang penguasa tertinggi gunung ini. Jiwa dari Sangkabuana itu sendiri, terutama saat kalian berada di dekat atau di puncak gerhana, singgasananya yang paling sakral. Menyebut namanya adalah seperti membunyikan lonceng kematian, sebuah undangan langsung bagi kemurkaannya yang tak terperi, yang mampu meruntuhkan gunung dan menelan jiwa Melayu, yang sejak tadi sibuk merekam wajah serius Pak Mamat dengan kamera ponselnya, berusaha menahan tawa namun gagal. Wah, seru banget nih ya, Pak. Konten mistisnya dapet banget. Pasti trending. Celetuknya tanpa beban. Pak Mamat hanya menatapnya dengan pandangan dingin yang sulit diartikan, sebuah tatapan yang seolah mampu melihat hingga ke dasar jiwa, membuat tawa Bayu seketika tercekat di tenggorokan. Sinta merasakan bulu kuduknya berdiri dan jantungnya berdegup. Lebih kencang, ia mencengkeram lengan Reno, mencari sedikit kekuatan. Keesokan paginya, dengan langit yang masih diselimuti kabut tipis, mereka berlima memulai pendakian. Pak Mamat mengantar mereka dengan lebih banyak diam, hanya sesekali menunjuk arah persimpangan atau memberikan peringatan kecil tentang jalur yang licin atau curam. Keindahan alam liar Gunung Sangkabuana memang memukau tak terlukiskan. Hutan tropis yang rapat dan hijau zamrud, suara-suara simfonik dari ribuan burung eksotis yang tak pernah mereka dengar sebelumnya, dan kesegaran udara pegunungan yang murni, awalnya berhasil membuat mereka sedikit melupakan peringatan-peringatan mengerikan dari Pak Mamat. Namun aura itu mulai berubah drastis saat mereka memasuki sebuah area lembah yang ditandai oleh 2 batu raksasa menyerupai gerbang. Itulah gerbang menuju lembah Hening. Seketika, semua suara hutan yang tadi ramai mendadak senyap total. Bahkan suara langkah kaki mereka sendiri di atas tanah lembab seolah teredam. Angin yang tadi berhembus sejuk, kini seolah berhenti berputar, menciptakan keheningan yang absolut dan menekan. Kabut tipis mulai turun dengan cepat dari lereng-lereng di atas mereka, melayang-layang seperti arwah penasaran, menciptakan suasana yang surreal, mencekam, dan sedikit membuat sesak napas. Mereka berjalan dalam keheningan yang canggung. Hanya suara napas mereka sendiri yang terdengar berat. Bayu, yang sifatnya memang tak bisa diam dan selalu mencari perhatian, mulai merasa bosan dengan keheningan
yang menurutnya tidak asik untuk konten. Ia mengeluarkan ponselnya, mulai merekam suasana. Lalu tanpa pikir panjang, ia mengeluarkan siulan panjang dan nyaring, menirukan suara burung hutan yang sering ia dengar tes-tes. "Halo penghuni lembah hening. Ada orang ganteng lewat nih," guraunya ke arah kamera, disusul cengiran lebar, "Bayu," bentak Reno dengan suara tertahan, namun penuh amarah. "Sudah kubilang jaga sikapmu. Ingat apa kata Pak Mamat." Sinta memandang Bayu dengan tatapan cemas bercampur kesal. "Jangan main-main dengan tempat seperti ini. Ini bukan taman hiburan." Bayu hanya mengangkat bahu dengan cuek. "Ayolah, guys. Santai aja, cuma siulan doang. Apa sih yang bisa terjadi gara-gara siulan? Paling burungnya pada kabur." Tak lama setelah ucapan pongah itu, pantangan pertama yang dilanggar mulai menunjukkan akibatnya. Dan akibat itu datang tidak dengan cara yang mereka bayangkan. Langkah kaki mereka yang tadinya terasa ringan, kini seolah semakin berat. Seolah ada beban tak kasat mata yang menekan pundak mereka. Kabut semakin tebal dengan kecepatan yang tak wajar, hingga jarak pandang mereka hanya tinggal beberapa meter saja. Danny, yang berjalan paling belakang, dan memang sudah merasa gelisah sejak awal, tiba-tiba menjerit pelan, wajahnya pucat pasi. "Ada yang menyentuh pundakku dari belakang," katanya dengan suara bergetar hebat. Matanya melotot ketakutan, tapi saat Reno dan Lia menoleh, tak ada siapa-siapa atau apapun di belakangnya, hanya kabut tebal yang bergulung-gulung. Kemudian, mereka semua mulai mendengar suara-suara aneh yang datang dari segala arah. Bisikan-bisikan lirih, sangat pelan namun jelas, seolah mengikuti setiap langkah mereka. Kadang terdengar seperti suara Pak Mamat yang memberi peringatan, kadang seperti suara perempuan tua menangis terseduh-seduh, dan yang paling mengerikan, kadang terdengar suara siulan yang nadanya persis seperti yang baru saja dilakukan Bayu, namun kini datang dari berbagai arah secara bersamaan. Seolah puluhan orang tak terlihat sedang mengejek atau memanggil mereka, mereka menjadi sangat bingung dan kehilangan arah. Reno, yang biasanya sangat percaya diri dengan kemampuan navigasi dan kompasnya, mulai terlihat ragu dan frustrasi. Beberapa kali ia merasa mereka hanya berputar-putar di jalur yang sama, melewati pohon besar atau batu unik yang sama berulang kali. Setelah perjuangan beberapa jam yang terasa seperti selamanya, dengan sisa-sisa tenaga dan kewarasan, mereka akhirnya berhasil keluar dari labirin lembah hening. Mereka sampai di pos bayangan, sebuah dataran kecil yang sedikit terbuka, tempat Pak Mamat berjanji akan menunggu mereka untuk perpisahan. Wajah mereka berlima pucat pasi, tegang, dan basah oleh keringat dingin. "Kalian telah melanggar pantangan pertama, bukan?" tanya Pak Mamat tanpa basa-basi. Tatapan matanya yang tajam, seolah mampu membaca semua yang telah terjadi. Bayu tak berani mengangkat wajahnya, hanya menunduk memainkan ujung sepatunya. "Hanya sedikit, Pak. Tidak disengaja." Bayu hanya bercanda, dalih Reno. Mencoba terdengar tenang, Pak Mamat menghela napas panjang. Napas yang terdengar seperti desah angin di antara pepohonan tua. "Gunung ini sudah memberi kalian peringatan yang sangat jelas. Sebaiknya kalian urungkan niat untuk melanjutkan ke puncak. Turunlah sekarang selagi masih ada waktu. Yang menunggu di atas sana jauh lebih tidak pemaaf dan jauh lebih kuat dari sekadar arwah-arwah di lembah tadi." Namun, Reno, yang kini merasa egonya tercoreng oleh kekalahan di lembah hening dan rasa tanggung jawab yang salah kaprah pada teman-temannya, yang sudah terlanjur naik sejauh itu, menggelengkan kepalanya. "Kami sudah sejauh ini, Pak. Sayang kalau harus turun. Kami akan jauh lebih berhati-hati lagi, saya janji." Pak Mamat hanya bisa menggelengkan kepalanya pasrah,
Sorot matanya menyiratkan kekecewaan dan kesedihan. Keras kepala kalian akan membawa celaka. Tapi aku sudah tidak bisa melarang lagi. Terserah kalian. Tapi ingat semua pesanku. Jika sesuatu yang buruk terjadi, jangan pernah salahkan siapa-siapa kecuali diri kalian sendiri. Dengan berat hati dan wajah yang muram, ia menunjukkan secara singkat jalur menuju mata air abadi dan kemudian ke arah puncak gerhana. Lalu tanpa banyak kata lagi, ia berbalik badan dan berjalan menuruni gunung, meninggalkan mereka berlima dalam keheningan yang canggung. Perjalanan pun dilanjutkan dengan suasana hati yang jauh dari ceria. Peringatan halus namun nyata dari lembah hening masih membekas kuat dalam benak mereka, terutama Sinta dan Lia. Mereka sampai di area mata air abadi saat matahari sore mulai condong ke barat. Tempat itu sungguh merupakan sebuah keajaiban alam yang tersembunyi. Airnya yang sejernih kristal keluar dari celah-celah bebatuan andesit besar yang ditumbuhi lumut hijau pekat seperti permadani, dikelilingi oleh hamparan bunga edelweiss liar berwarna putih keperakan yang sangat langka dan dilindungi. Suara gemericik airnya terdengar begitu menenangkan. Mereka segera mengisi botol-botol minum mereka yang mulai kosong. Merasakan kesegaran air gunung murni yang luar biasa. Lia, yang terpesona oleh keindahan dan kelangkaan edelweiss di depannya, tanpa sadar mengulurkan tangannya dan memetik sekuntum KICL yang paling mekar. Cantik sekali untuk dijadikan kenang-kenangan atau untuk penelitian, gumamnya lebih pada dirinya sendiri. Lalu dengan hati-hati memasukkannya ke dalam buku catatan kecilnya untuk diawetkan. Sinta, yang kebetulan melihat perbuatan Lia, segera menegur dengan panik. Lia, jangan. Apa kau lupa apa kata Pak Mamat tadi pagi? Jangan mengambil apapun. Lia terkejut, baru menyadari kesalahannya, wajahnya langsung pucat. Oh, astaga, iya. Aku benar-benar lupa, saking terpesonanya. Tapi kan hanya satu kuntum kecil saja, Sin. Tidak akan apa-apa kan? Bayu, yang tampaknya sudah mulai pulih dari ketakutannya di lembah hening dan kembali ke sifat aslinya yang cuek, malah menimpali dengan nada mengejek, sudahlah, ambil saja. Lia, bunga secantik ini, masa cuma dilihat doang? Lagian, pantangan. Itu kan cuma buat nakut-nakutin kita aja. Buktinya tadi kita cuma disasarin bentar. Aku juga mau ambil batu kristal kecil yang berkilau ini. Pasti bagus buat gantungan kunci atau pajangan di kamar. Dengan santainya, ia memungut sebuah batu kuarsa kecil berwarna bening yang berkilau indah di tepi mata air, lalu memasukkannya ke dalam saku celananya. Reno, yang seharusnya menjadi pemimpin yang tegas dan melarang tindakan itu, entah mengapa hanya diam saja. Mungkin ia terlalu lelah secara fisik dan mental, atau mungkin egonya yang terluka mulai menganggap remeh semua pantangan itu. Setelah mereka merasa berhasil selamat dari teror di lembah hening, ia hanya berkata datar, sudahlah, cepat isi air, dan kita cari tempat untuk berkemah. Hari sudah mau gelap. Pantangan kedua telah dengan sengaja dan sadar dilanggar. Dan kali ini, Gunung Sangkabuana tidak lagi hanya memberi peringatan halus atau menyesatkan jalan. Ia mulai menunjukkan kemarahan yang lebih nyata. Malam itu, saat mereka mendirikan tenda di sebuah tanah datar tak jauh dari mata air abadi, teror yang sesungguhnya dimulai dengan cara yang lebih personal dan mengerikan. Bunga edelweiss yang dipetik Lia, yang ia letakkan dengan hati-hati di samping bantal tidurnya di dalam tenda, tiba-tiba layu dengan kecepatan yang tak wajar, berubah menjadi hitam legam seperti arang dalam hitungan menit, dan mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat seperti bangkai tikus, membangunkan semua orang dari tidur mereka yang baru saja terlelap. Batu kuarsa yang diambil Bayu
dan disimpannya di dalam saku jaket yang digantung di dalam tenda. Terasa sangat dingin saat disentuh, bahkan seperti memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang hingga membuat area di sekitarnya terasa membeku. Bayu sendiri mulai menggigil hebat dan demam tinggi, padahal udara malam itu tidak terlalu dingin. Tenda mereka seolah dikepung oleh kehadiran tak kasat mata. Mereka mendengar suara langkah kaki berat berjalan mengelilingi tenda. Suara kuku-kuku panjang yang menggaruk-garuk dinding tenda dari luar, dan suara geraman rendah seperti binatang buas yang sangat besar dan lapar, datang dari kegelapan hutan di sekitar mereka. Saat Reno memberanikan diri membuka sedikit resleting tenda dan mengintip keluar dengan senter, ia tak melihat apa-apa, hanya kegelapan hutan yang pekat dan suara angin malam yang kini terdengar seperti rintihan panjang penuh penderitaan. Lia mulai menangis tersedu-sedu tanpa henti, memeluk lututnya, menyesali perbuatannya yang bodoh. Ia mencoba membuang bunga Edelweiss yang sudah menghitam dan berbau busuk itu keluar tenda. Namun anehnya, bunga itu seolah menempel erat di telapak tangannya, dan saat ia paksa lepas, kulitnya terasa perih seperti terbakar Denny yang sejak awal sudah ketakutan, kini panik total. Ia terus meracau ingin segera turun gunung sekarang juga. Tak peduli malam atau siang, Sinta mencoba menenangkan Denny sambil terus berdoa dalam hati, namun suaranya sendiri bergetar hebat dan wajahnya sepucat mayat. Bayu, meskipun demamnya semakin parah dan tubuhnya menggigil hebat, dengan sisa-sisa kesadarannya masih sempat mengarahkan kamera ponselnya ke dinding tenda, mencoba merekam suara-suara aneh di luar. Buat bukti, guys. Kalau kita nggak selamat, katanya dengan suara lemah dan terbata-bata. Reno sebagai pemimpin mencoba sekuat tenaga untuk tetap tenang dan mengendalikan situasi. Namun ia sendiri merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya sepanjang pengalaman mendakinya. Ia merasa ada sesuatu yang sangat marah, sangat kuat, dan sangat dekat dengan mereka, mengawasi setiap gerak-gerik dan napas mereka, seolah sedang bermain-main sebelum akhirnya menerkam keesokan paginya. Setelah melewati malam penuh teror yang tak bisa mereka lupakan seumur hidup, mereka terbangun dengan tubuh lemas dan mata panda. Mereka sepakat untuk segera turun, melupakan sama sekali impian untuk mencapai puncak gerhana. Namun, jalur yang mereka lewati kemarin untuk mencapai mata air abadi, kini seolah telah lenyap di telan bumi. Jalan setapak yang cukup jelas kemarin, kini tertutup semak belukar yang rapat dan berduri. Tanda-tanda alam atau patok-patok penunjuk arah yang mereka ingat, kini seolah telah diputarbalikkan atau dihilangkan. Mereka tersesat lagi, dan kali ini di area yang jauh lebih terjal, lebih curam, dan lebih berbahaya, di mana jurang-jurang menganga di kanan kiri mereka. Batu kuarsa di saku Bayu terasa semakin berat dari menit ke menit, seolah ada timah panas yang dimasukkan ke dalamnya, menarik tubuhnya yang sudah lemah ke bawah. Ia beberapa kali terpeleset dan hampir jatuh ke jurang. Untungnya selalu berhasil ditahan oleh Reno atau Adi. Bunga Edelweiss yang masih menempel di tangan Lia kini mulai mengeluarkan getah hitam lengket seperti tar yang membuat kulit tangannya terasa gatal, panas, dan melepuh mengerikan. Kita harus mengembalikan ini semua ke tempatnya, seru Sinta dengan panik bercampur putus asa. Kita harus kembali ke mata air abadi, meletakkan kembali bunga dan batu ini, dan memohon ampun dengan sungguh-sungguh. Dengan sisa-sisa tenaga dan harapan yang semakin menipis, mereka mencoba mencari jalan kembali ke mata air abadi. Namun, gunung seolah benar-benar sedang mempermainkan mereka. Setiap kali mereka merasa sudah menemukan jalur yang benar atau melihat tanda-tanda yang familiar, jalur itu kembali menyesatkan mereka.
membawa mereka ke tebing buntu atau hutan yang semakin rapat. Mereka mulai kehabisan persediaan air minum dan makanan, keputusasaan dan saling menyalahkan mulai merayap di antara mereka di tengah kebingungan, kelaparan, dan ketakutan yang semakin menjadi-jadi itu. Lia yang terus membolak-balik buku catatan kecilnya dengan tangan yang gemetar, mencari informasi apapun tentang Gunung Sangkabuana dari cerita-cerita rakyat atau mitos yang pernah ia kumpulkan, tanpa sengaja dan mungkin karena sudah terlalu lelah dan pikirannya kacau, membaca sebuah kalimat dengan suara keras-keras dari salah satu halaman catatannya yang paling menyeramkan. Dan para petua percaya, di puncak gerhana, tempat di mana langit dan bumi bertemu dalam diam, bersemayamlah ia yang tak boleh disebut, penjaga agung sekaligus sumber teror, Sang Hyang Ancala Murka, roh gunung yang tak berbentuk namun mampu mengambil wujud apapun, yang namanya adalah kunci dari segala amarah dan kekuatan penghancurnya. Lia, tidak. Jangan diteruskan, jerit Sinta dengan suara melengking, berusaha menutup mulut Lia, namun terlambat. Nama keramat itu telah terucap dengan jelas di jantung gunung yang sedang murka. Pantangan ketiga, yang paling sakral, yang paling tabu, telah dilanggar seketika. Itu juga, langit di atas mereka yang tadinya hanya mendung kelabu, berubah menjadi hitam pekat seperti tinta yang tumpah, seolah malam datang secara tiba-tiba di tengah hari bolong. Angin yang tadinya hanya berhembus kencang, kini mengamuk dengan kekuatan badai tornado, merobohkan pohon-pohon besar di sekitar mereka seperti meremukkan batang korek api. Suara gemuruh yang jauh lebih dahsyat dari yang pernah mereka dengar sebelumnya, seperti suara ribuan batu raksasa dari puncak gunung yang longsor dan saling berbenturan, datang dari arah puncak gerhana, membuat tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat seolah akan kiamat. Dia datang. Dia benar-benar telah datang untuk kita, bisik Lia dengan wajah pucat pasi tanpa darah. Buku catatannya terlepas dari genggamannya yang lemas, terbang terbawa angin badai dari balik kabut hitam pekat yang kini menyelimuti mereka sepenuhnya. Muncul bayangan-bayangan tak berbentuk namun sangat besar, bergerak dengan kecepatan kilat, mengelilingi mereka dari segala penjuru. Suhu udara turun drastis hingga di bawah titik beku. Napas mereka yang keluar dari mulut langsung berubah menjadi butiran-butiran es. Mereka mendengar suara tawa yang menggema di seluruh lembah. Tawa yang bukan tawa manusia, bukan tawa binatang, melainkan tawa dingin yang penuh kebencian dan rasa puas akan penderitaan mereka. Bayu, yang demamnya sudah sangat parah dan kesadarannya timbul tenggelam, tiba-tiba menjerit kesakitan dengan suara yang tak pernah mereka dengar sebelumnya. Batu kuarsa di saku celananya seolah membara seperti lahar, membakar kulit pahanya hingga mengeluarkan asap dan bau daging gosong. Ia mencoba merobek celananya dan mengeluarkan batu itu, namun batu terkutuk itu seperti telah menyatu dengan daging dan tulangnya Diane, yang sejak tadi hanya bisa menangis histeris. Tiba-tiba dia membeku. Matanya membelalak kosong, menunjuk dengan jari gemetar ke satu arah di depannya dia. Dia ada di sana. Sangat besar. Sangat marah. Mereka semua, kecuali Bayu yang sudah tak mampu lagi, menoleh ke arah yang ditunjuk Deni. Tak ada apa-apa. Yang terlihat jelas, hanya kabut hitam yang semakin pekat dan bergulung-gulung. Namun, mereka semua, tanpa terkecuali, merasakan kehadiran entitas yang luar biasa besar, luar biasa tua, dan luar biasa marah. Tekanan gaib di dada mereka begitu kuat hingga mereka sulit bernapas, seolah ada tangan raksasa tak terlihat yang sedang meremukkan paru-paru mereka. Reno, dalam puncak keputusasaan dan rasa bersalahnya sebagai pemimpin yang gagal, mencoba berteriak sekuat tenaga memohon ampun. Kami minta maaf.
Sang Hyang Ancala murka. Kami benar-benar minta maaf. Kami tidak bermaksud mengusikmu atau meremehkan kekuasaanmu. Kami akan mengembalikan semuanya. Kami akan melakukan apapun. Namun, sepertinya tak ada lagi kata maaf atau ampunan yang tersisa. Gunung itu telah memutuskan untuk menagih hutan atas kelancangan mereka. Tanah di bawah kaki mereka mulai retak dan bergeser. Sebuah lubang hitam legam yang sangat dalam tiba-tiba menganga di dekat Denny, mengeluarkan hawa dingin dan bau belerang yang menyesakkan. Sebelum ada yang sempat bereaksi atau menolong, Denny dengan jeritan terakhir yang tercekik, terperosok masuk ke dalam lubang tak berdasar itu. Lubang itu kemudian menutup kembali dengan cepat, seolah tak pernah ada. Hanya menyisakan tanah yang kembali rata namun terasa lebih dingin. Denny, teriak Sinta dan Reno serempak. Suara mereka hilang ditelan deru angin badai, namun hanya gema keputusasaan mereka sendiri yang menjawab. Lia, yang merasa dirinya adalah penyebab utama dari murka terakhir ini, karena telah menyebut nama terlarang itu, tiba-tiba merasakan tarikan yang sangat kuat dari bunga edelweiss hitam yang masih menempel di tangannya. Bunga itu seolah benar-benar hidup, sulur-sulur hitam berduri keluar darinya, melilit pergelangan tangan Lia dengan erat, menariknya dengan kasar ke arah hutan yang paling gelap dan paling angker. Tolong, aku sakit. Rintih Lia, matanya menatap Reno dan Sinta dengan penuh permohonan. Sebelum tubuhnya yang mungil diseret tanpa ampun menghilang ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan hanya aroma busuk bangkai yang semakin pekat dan suara ranting-ranting patah. Kini hanya tinggal Reno, Sinta, dan Bayu yang setengah sadar di tengah amukan badai gaib itu. Bayu sudah hampir tak bernapas, tubuhnya mengejang hebat. Batu kuarsa di pahanya kini benar-benar menyatu dengan kulitnya, memancarkan cahaya merah redup yang mengerikan. Reno dan Sinta saling pandang, air mata keputusasaan dan ketakutan mengalir deras di pipi mereka yang kotor dan pucat. Tak ada lagi jalan keluar, tak ada lagi harapan kita. Kita harus ke puncak gerhana, kata Sinta tiba-tiba. Suaranya anehnya terdengar tenang dan mantap di tengah badai, seolah ia telah mendapatkan semacam bisikan atau ilham. Matanya menatap lurus ke arah puncak gunung yang tertutup awan hitam. Reno menatapnya tak percaya. Kau sudah gila, Sin? Itu sama saja dengan bunuh diri. Kita menyerahkan diri langsung padanya. Lebih baik kita mati dengan terhormat menghadapinya, daripada mati sia-sia di sini seperti pengecut. Balas Sinta, ada kekuatan baru dalam sorot matanya. Mungkin jika kita menunjukkan penyesalan sejati di singgasananya, masih ada secercah harapan untuk penebusan, atau setidaknya agar jiwa kita tidak gentayangan di gunung ini selamanya. Dengan sisa-sisa tenaga terakhir, dan dengan tekad baja yang lahir dari keputusasaan tertinggi, Reno dan Sinta memapah tubuh Bayu yang sudah terkulai tak berdaya. Mereka nekat berjalan menuju puncak gerhana. Anehnya, jalur menuju puncak yang tadinya tertutup dan menyesatkan, kini seolah terbuka lebar dan jelas di depan mereka, seolah mereka memang sedang diundang untuk menghadap. Puncak gerhana adalah sebuah tempat yang sunyi senyap dan tandus secara supranatural. Tak ada satupun tumbuhan yang mampu hidup di sana, kecuali beberapa pohon kerdil yang meranggas dan batangnya menghitam seperti terbakar. Hanya bebatuan vulkanik hitam yang runcing dan tajam mendominasi lanskap. Di tengah-tengah area puncak yang datar, berdiri sebuah batu monolit raksasa, berbentuk seperti singgasana alam yang tak beraturan, berwarna hitam legam tanpa sedikit pun lumut atau debu menempel. Seolah ia mampu menyerap semua cahaya dan kehidupan di sekitarnya. Disitulah, menurut legenda, singgasana tak terlihat Sang Hyang Ancala murka.
Saat mereka dengan susah payah sampai di kaki monolit hitam itu, Bayu menghembuskan napas terakhirnya dalam gendongan Reno. Tubuhnya menjadi dingin seketika batu. Kuarsa yang tadinya membara di pahanya, kini hancur menjadi serbuk hitam legam. Bersamaan dengan itu, diterbangkan angin, Reno dan Sinta terduduk lemas di tanah yang dingin, menangis tanpa suara. Mereka telah kehilangan 3 teman mereka dalam waktu kurang dari 24 jam semua karena kebodohan, kesombongan, dan kelancangan mereka sendiri. Sang Hyang Ancala murka. Sinta memulai, suaranya yang bergetar kini dipenuhi oleh ketulusan dan kepasrahan total. Kami datang menghadapmu dengan jiwa yang hancur dan penyesalan yang sedalam-dalamnya. Kami telah melanggar semua pantangan sucimu. Kami telah lancang memasuki wilayahmu. Kami telah sombong meremehkan kuasamu. Kami bodoh dan tak beradab. Hukum kami berdua atas semua kesalahan kami. Tapi kami mohon dengan sangat, lepaskanlah jiwa teman-teman kami yang telah kau ambil. Biarkan mereka menemukan kedamaian. Keheningan total menyelimuti puncak gerhana. Hanya suara angin yang menderu-deru di sekitar puncak, membawa serta hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Tiba-tiba, monolit hitam raksasa di depan mereka bergetar hebat. Permukaannya yang tadinya padat dan solid, kini seolah beriak seperti permukaan air danau yang tenang, dan dari kedalaman hitamnya, muncul bukan sosok atau wujud tertentu, melainkan sepasang mata raksasa berwarna merah menyala seperti bara api neraka. Ukurannya mungkin sebesar rumah panggung, menatap Reno dan Sinta dengan tatapan yang mengandung kemarahan kosmik, kesedihan abadi, dan kekuatan purba yang tak terbayangkan. Suara gemuruh yang sangat dalam, bukan berasal dari udara melainkan langsung bergema di dalam pikiran mereka. Terdengar kelancangan, keserakahan, ketidakhormatan, ketidaktahuan akan batas. Itulah sifat dasar kalian, manusia-manusia kecil yang rapuh. Kalian tak pernah belajar dari kesalahan leluhur kalian. Reno dan Sinta hanya bisa bersujud di tanah yang dingin, tak berani mengangkat wajah atau menatap langsung sepasang mata mengerikan itu. Mereka pasrah sepenuhnya pada nasib yang akan mereka terima. Kematian terasa begitu dekat dan tak terelakkan. Namun, setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian yang menyiksa, tekanan gaib yang luar biasa di sekitar mereka perlahan mulai berkurang. Sepasang mata merah raksasa itu perlahan meredup, cahayanya tak lagi sepanas tadi. Lalu dengan gerakan yang sangat lambat, menghilang kembali ke dalam kegelapan monolit. Suara gemuruh di dalam pikiran mereka pun berhenti dengan tubuh gemetar. Reno dan Sinta memberanikan diri mengangkat kepala mereka. Monolit hitam itu kembali diam dan solid seperti semula. Langit di atas puncak gerhana, anehnya, mulai sedikit cerah. Kabut hitam pekat yang tadi menyelimuti mulai menipis, memperlihatkan secercah cahaya matahari sore yang pucat. Mereka tidak tahu pasti mengapa mereka berdua dibiarkan hidup, mungkin karena ketulusan penyesalan dan keberanian Sinta yang datang menghadap, mungkin karena Sang Hyang Ancala murka sudah mengambil cukup banyak pembayaran atas kelancangan mereka. Atau mungkin ada alasan lain yang jauh lebih kompleks dan takkan pernah bisa mereka pahami sebagai manusia biasa. Yang jelas, mereka merasa ada semacam pengampunan yang sangat bersyarat telah diberikan dengan sisa-sisa tenaga terakhir yang mereka miliki. Mereka berdua, Reno dan Sinta, mulai turun dari Gunung Sangkabuanan. Perjalanan turun terasa anehnya lebih mudah, seolah gunung itu sendiri yang kini menunjukkan jalan keluar yang aman bagi mereka, atau mungkin hanya ingin mereka cepat-cepat pergi dari wilayahnya. Mereka tak pernah lagi menemukan jejak Deni atau Lia. Begitu pula dengan jasad Bayu yang mereka tinggalkan di puncak.
seolah mereka semua telah ditelan bumi tanpa sisa, menjadi bagian abadi dari misteri dan kemarahan Gunung Sangkabuana. Reno dan Sinta berhasil sampai kembali ke desa Asih Kembang 2 hari kemudian, dalam kondisi fisik yang sangat lemah dan kondisi mental yang hancur berkeping-keping. Mereka menceritakan semua yang telah terjadi pada Pak Mamat dan Kilurah desa. Tak ada ekspresi terkejut atau kemarahan di wajah Pak Mamat. Hanya kesedihan yang sangat mendalam dan tatapan mata yang seolah berkata, "Sudah kukatakan, Gunung Sangkabuana telah mengambil apa yang menurutnya menjadi haknya," kata Pak Mamat. Pelan setelah mendengar cerita mereka hingga selesai, "Kalian berdua yang selamat, anggaplah ini sebagai kesempatan kedua yang sangat mahal harganya. Semoga ini menjadi pelajaran abadi bagi kalian semua yang masih hidup, dan bagi generasi pendaki lain yang mungkin akan datang di masa depan." Reno dan Sinta tak pernah lagi mendaki gunung manapun seumur hidup mereka. Trauma dan rasa bersalah itu membekas terlalu dalam di jiwa mereka. Kisah tragis mereka menjadi legenda baru yang diceritakan dari mulut ke mulut di desa Asih Kembang, dan juga di kalangan para pendaki yang lebih senior dan menghargai kearifan lokal. Cerita itu menjadi pengingat yang mengerikan akan 3 pantangan keramat di Gunung Sangkabuana dan kengerian tak terperi yang menanti bagi siapa saja yang berani melanggarnya karena kebodohan atau kesombongan. Gunung itu tetap berdiri megah dan angkuh, menyimpan segala rahasia dan kemurkaannya, menunggu dalam diam. Mungkin untuk pendaki lancang berikutnya yang akan kembali mengusik tidur panjangnya, dan di kesunyian puncak gerhana, di balik monolit hitam legam, Sang Hyang Ancala Murka tetap menunggu dalam keheningan abadinya, menjaga keseimbangan alam dengan caranya sendiri yang tak terpahami.